yang kemungkinan. Ini baru kemungkinan gejala keracunan. Ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik. Seorang pelajar selamat dari dugaan keracunan MBG di Brastagi. Pilih santap bekal sendiri. Total 269 orang keracunan. Kemarin beredar narasi bahwa kalau MBG di stop nanti anak-anak sekolah itu makan apa? Ini jawabnya, makan bontot, makan bekal dari rumahnya. Makan bontot dari mamanya. Ini udah ada jawabannya kan? Dan bahkan parahnya lagi, yang ini selamat gara-gara makan bontot. Jadi selamat. Hidup bontot. Siapa? Pak Bupati, selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati, terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini, minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada, kami investigasi Pak, nanti kami investigasi, dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot Pak. Kemudian kami berusaha untuk memperbaiki layanan Pak Bupati. Jadi, nah minta tolong kalau gitu saya tetap, walaupun saya minta maaf karena performa yang kurang baik dari anak buah saya di lapangan, tapi saya minta tolong Pak Bupati untuk ini Pak, diinvestigasi juga, dibantu investigasi dari kami, termasuk lab, cek lab makanannya dicek gitu. Nah nanti kita cari solusi sama-sama Pak Bupati. Siap Pak, kami memang sebelumnya sampel makanan yang masih ada tersisa melalui Kepala Dinas Kesehatan juga kami sudah mintakan untuk bahan persiapan untuk pemeriksaan. Sebetulnya setelah kami lihat tadi semua, tidak ada satupun yang mengkhawatirkan. Tapi apapun kita komitmen Pak Bupati seperti tadi, mungkin Pak Bupati juga tadi kalau kita zoom dengan seluruh kepala daerah, intinya nanti Satgas yang dimana kepresnya Pak Presiden yang sudah ditantang terkait Satgas MBG itu, kita butuh pengawasan lebih ketat Pak di daerah. Nanti kami minta tolong Pak Bupati untuk ini Pak, untuk dibantu monitoring dan lain-lain supaya tidak boleh lagi ada satu anak pun nggak boleh ada yang keracunan Pak Bupati. Siap, kita laksanakan Pak. Siap, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak, selamat bekerja Pak, izin Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Sitepu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya kan warga Karo Pak Bupati, saya warga Karo Pak. Saya begitu tahu di Karo, aduh itu kampung saya kan gitu Pak, izin Pak. Siap, ini bisa disapa Pak, ini anggota Dewan Sitepu. Bang, titip yang keracunan, titip kalau ada persoalan apapun saya minta tolong untuk dikabari ya. Terima kasih ya Bang, terima kasih, terima kasih. Atane kok iso-isone lho. Iki lho, berita yang lagi viral. Kok bisa-bisanya dia keracunan makanan dari dapurnya SPBG Karanganyar lho. Baru tahu tuh rasanya. Ya, biar tahu rasanya gimana rasa keracunan itu ya. Ngono kok dibilang keracunan itu hal yang wajar lah, ujung-ujungnya rasa keracunan tawakmu. Geding aku. Puluhan ribu orang terdampak keracunan yang dikaitkan dengan MBG, tapi Prabowo justru menegaskan program ini akan terus dilanjutkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk meneruskan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR Jumat 14 Agustus 2026, Prabowo mengatakan, "Saya bertekad meneruskan program MBG tapi dengan perbaikan dengan efisiensi." Menurut Prabowo, pemenuhan gizi penting untuk mencegah stunting dan membangun kualitas generasi Indonesia. Tapi di sisi lain, program ini masih menghadapi persoalan serius. Komnas HAM sebelumnya menyoroti kasus keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip Komnas HAM hingga 11 Mei 2026, tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan dengan korban terdampak lebih dari 38.000 orang di 36 provinsi. Dan yang membuat sorotan kembali muncul, sehari sebelum Prabowo menyampaikan pidatonya, kasus terbaru terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ratusan murid dari 5 sekolah mengalami gejala seperti gatal di mulut, gatal pada kulit, hingga sesak setelah mengonsumsi MBG.
Untuk sementara, pihak Dinas Pendidikan menduga makanan yang dikonsumsi khususnya gulai, ikan dencis menjadi salah satu kemungkinan penyebab. Namun, Badan Gizi Nasional menyatakan masih melakukan pengecekan dan pendataan lebih lanjut. Jadi persoalannya sekarang bukan cuma MBG dilanjutkan atau dihentikan, tapi bagaimana memastikan program sebesar ini benar-benar aman untuk anak-anak. Prabowo sendiri mengatakan MBG akan dilanjutkan dengan perbaikan dan efisiensi. Nah, menurut kamu, apakah perbaikan sistem MBG sudah cukup atau pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu? Belum lah. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Guys, udah baca berita ini? 269 siswa keracunan. Kok disebut berita baik? Respon Bupati Karo Antonius Ginting soal 269 siswa yang diduga keracunan setelah menyantap MBG justru bikin publik geram. Bupati mengatakan kondisi para siswa tidak mengkhawatirkan, bahkan menyebut ini berita baik karena anak-anak dalam kondisi baik. Tapi mari kita berpikir, 269 siswa mengalami gejala setelah makan MBG. Ada yang lemas, muntah, gatal-gatal, bahkan mengalami sesak napas dan harus mendapatkan penanganan medis. Lalu, di mana empati seorang kepala daerah? Kalau pasien akhirnya selamat, tentu itu berita baik. Tapi peristiwa ratusan anak mengalami dugaan keracunan tetap merupakan masalah serius yang harus dievaluasi. Program makan bergizi malah membuat ratusan anak sakit. Benar tuh. Dan satu pertanyaan lagi, apakah pernyataan Bupati ini murni untuk menenangkan masyarakat? Atau ada kekhawatiran menjaga citra program pemerintah? Apalagi Gerindra memang merupakan salah satu partai yang mengusung Antonius Ginting dalam pilkada Karo 24. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti, tetapi sebagai masyarakat kita berhak bertanya. Karena ketika menyangkut keselamatan anak-anak yang dibutuhkan bukan sekedar narasi berita baik, tetapi empati, transparansi, dan pertanggungjawaban. Gimana menurut rekan-rekan? Jangan kritik MBG. Kalau saya hentikan, anak kalian mau makan apa? Ya, iyalah. Mama deh yang jawab. Silakan. Oh, jiwa emak-emak meronta-ronta. Anak kalian makan apa? MBG itu sekarang baru berjalan 3 atau 1-3 tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya anak saya masih tetap makan nasi, makan telur, makan buah, minum susu, masih tetap makan. Ibu bapaknya yang bekerja. Oke, MBG itu ada manfaatnya, tapi sama sekali tidak 100% berpengaruh. Anak-anak itu sehari di Indonesia mayoritasnya makan itu 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, atau nanti makan malam. MBG itu diberikan dari pemerintah cuma 1 kali sehari. Jadi tetap saja yang 2 kalinya anak-anak makan di rumah dengan pasangan orang tuanya. Kok kayak gini captionnya? Anak saya masih tetap bisa makan kalaupun MBG diberhentikan. Percaya deh. Apalagi masakan emak-emak di rumah itu, saya jamin lebih bergizi dan dia lebih tahu apa yang terbaik, makanan yang sehat untuk anak-anaknya. So, emak-emak setuju gak karo Romen? Diberhentikan, mau diberhentikan, ya silahkan. Anak-anak kita masih tetap bisa makan kok. Lagi-lagi ya, keracunan masakan MBG. Ini apa nggak ada evaluasi sih? Apa gimana sih? Sampai sekarang pun masih banyak yang keracunan masakan MBG. Ini terjadi di Karo ya. Nih, 269 siswa keracunan MBG. Buset deh. Sampai kapan kayak gini ya? Katanya makan gizi gratis, makan bergizi. Nyatanya anak-anak keracunan. Gimana ini untuk kalian ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.